Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinarius Setiawan, NPM 1901051017, Prodi D3 Perpajakan. Saya dari kelompok 4 dan hari ini kami akan menjelaskan tentang PPh pasal 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gali Priantama, NPM 1901051003, Prodi D3 Perpajakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Fadila Rahmatika dengan NPM 190105108. Perkenalkan, nama saya Amalia Romhidayah, NPM 1901051030 dari Prodi D3 Perpajakan. Pengertian PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia, pajak penghasilan pasal 26 ini mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Subjek PPh pasal 26. Yang pertama, individu yang tak tinggal di Indonesia, individu bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. Yang kedua, individu yang tidak tinggal di Indonesia, individu bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Pengecualian. Wajib pajak luar negeri dikecualikan dari subjek pajak PPh pasal 26 ini adalah: yang pertama, BUT dikecualikan dari permohonan PPh pasal 26 apabila penghasilan kena pajak atau PKP sesudah atau dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat: yang pertama, dilakukan dalam bentuk penyetoran modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Dan yang kedua, dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Yang ketiga, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi kembali. Yang kedua, badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Menku. Ya, di sini saya akan melanjutkan tarif dan objek pajak penghasilan PPh pasal 26. Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 26 disebutkan bahwa tarif dan objek PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. 1. 20% final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa dividen, bunga, ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan lainnya sesuai UU nomor 17 tahun 2000. Kedua itu 20% final dari perkiraan penghasilan neto berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Kemudian, tarif dan objek pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26 yang ketiga yaitu 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu badan usaha tetap atau yang disingkat dengan BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Yang terakhir atau yang keempat, tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau yang disingkat dengan P3B antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.
Selanjutnya ada saat terutang, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu. Kemudian pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3. Lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan yang terakhir atau lembar ketiga untuk arsip pemotong. Kemudian PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau yang disingkat dengan SSP paling lambat 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Selanjutnya SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan tersebut disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Siapakah pemotong PPh pasal 26? Jadi, pemotongnya itu ada 6 di negeri kita ini. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat ada badan usaha tetap atau BUT, dan yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain BUT. Sekarang kita akan membahas contoh kasus 1 agar dapat lebih mengerti bagaimana sih perhitungan PPh pasal 26. Nih ya, Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai 1 orang anak. Dalam bulan April 2009, Mike memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar sebulannya. Kurs yang berlaku pada saat itu yakni 10.500 per 1 US dollar. Jadi, bagaimana sih penyelesaiannya? Oke, mari kita bahas. Langkah awal dalam menyelesaikan kasus yang saya sebutkan tadi, kita cari dulu penghasilan bruto berupa gaji sebulan tadi dikonversikan ke dalam mata uang kita. Jadi 5.000 US dollar dikali dengan kurs yakni 10.500. Hasilnya 52.500.000 rupiah. Setelah kita dapat nih, langkah selanjutnya yakni penerapan tarifnya yakni 20%. Jadi penghasilan bruto tadi sebesar 52.500 dikalikan dengan 20%. Hasilnya adalah 10.500.000 rupiah. Jadi, PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April tahun 2009 adalah 10.500.000 rupiah. Contoh kasus 2, Jane adalah atlet dari Singapura. Dalam bulan Mei 2007 mengikuti perlombaan maraton di Indonesia dan merebut hadiah uang sebesar 20.000 US dollar. Kurs untuk 1 US dollar pada saat itu adalah 8.500 rupiah. Berapakah PPh pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan di Indonesia? Jawabannya 20% dikali 20.000 US dollar dikali 8.500 sama dengan 34 juta. Perlakuan akuntansi PPh pasal 26. PT RFI membayar royalti kepada RFI Limited sebesar 500 juta yang berdomisili di negara Cina. RFI Limited menyerahkan form DJT 1 kepada PT RFI berdasarkan penghindaran pajak berganda Indonesia dengan Cina atas royalti dipotong pajak 10% di negara sumber. Jurnal PT RFI pada saat pembayaran yaitu adalah debit ada beban royalti 500 juta dan yang dikredit ada utang PPh pasal 26 sebesar 50 juta yang dikredit ada bank 450 juta. Jurnal PT RFI pada saat pembayaran PPh pasal 26 itu yang didebit ada utang PPh pasal 26 sebesar 50 juta dan yang dikredit ada bank yang di bank itu sebesar 50 juta.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 tentang PPH pasal 26. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf, dengan Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.